Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman semua dengan dosen pembimbing kita Ibu Santi Pertiwi. Ya, hari ini saya akan mewawancara salah satu UMKM telur asin yang cukup melegenda di Rengas Dengklok. Hari ini saya bersama dengan Ibu Lili. Nah, hari ini saya akan wawancara beberapa pertanyaan. Jadi sebelumnya ini nama telur asinnya Telur asin Mamino, telur asin Mbak Minol ya, yang terletak di jalan apa? Jalan Raya. Kalau Di ini Jalan Kertasari, Jalan Kertasari di Rengas Dengklok. Mas Dengklok. Nah, untuk itu langsung aja pertanyaan yang pertama, bagaimana pabrik telur asin melakukan rekrutmen untuk karyawannya? Kalau rekrutmen untuk karyawan itu biasanya dari personal ya, jadi nggak melalui media massa atau apa gitu. Jadi personal aja. Lanjut yang pertanyaan kedua, bagaimana Personal artinya personal. kita butuh karyawan, nanti kita bilang sama karyawan yang udah bekerja gitu kan, punya tetangga atau siapa yang sekitar sini dulu, di sekitar tetangga dari gudang ini, gudang pabrik ini. Jadi siapa yang diutamakan yang lingkungan sini dulu gitu, kalau mau rekrutmen karyawan gitu. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana proses seleksi karyawan pabrik telur asin? Kalau seleksi sih nggak ada, cuman kita harus yang, kalau seleksi spesial seleksi sih nggak ada, cuman karena ini telur asin itu membutuhkan suatu keahlian, jadi kita diutamakan yang benar mau bekerja, jangan kerja sebentar keluar lagi, kerja sebentar keluar lagi, karena ini membutuhkan suatu keahlian. Jadi udah beres biasanya kalau di sini, kalau udah bisa dia keluar gitu. Jadi begitu. Jadi diseleksi orangnya benar-benar mau kerja atau enggak gitu. Tapi yang butuh spesial harus ada keahlian khusus enggak, cuman mau belajar terus sama yang benar-benar mau kerja gitu. Jangan cuman main-main aja gitu. Begitu aja. Nah, lanjut yang pertanyaan ketiga, apakah ada ketentuan dan perlu keahlian yang khusus untuk karyawan pabrik telur asin? Iya, itu. Jadi ada keahliannya, dari peneropongan, dari pencucian telur itu ada ilmunya gitu. Dari seleksi dari telur untuk dijadikan telur asin itu kan ada suatu, kayak di sini bilangnya sih diketrik, artinya yang kira-kira retak rambut itu nggak masuk telur asin, bener-bener diseleksi si telur asin ini. Jadi emang harus ada keahlian gitu, keahlian khusus, terlalu khusus sih enggak, cuman keahlian untuk memilah-milah telur gitu dari si peternak gitu. Terus ini telur nggak sembarangan telur, nanti dilihat dulu ini telurnya lama atau enggak gitu kan. Jadi ada suatu ilmunya atau keahliannya, ini telur bagus apa enggak, bagus enggak buat diasin gitu. Cuman begitu aja, nggak ada yang khusus, nggak ada. Lanjut, Andri, keempat. Ya, Ya. untuk pertanyaan keempat itu, apakah diadakan pelatihan kerja pada proses rekrutmen? Pelatihan secara, kan misalnya pelatihan 1 minggu gitu kan, ada pelatihannya dulu, kira-kira dia bisa nggak nih kalau kita tempatkan di sini, kalau di bagian pemilihan telur atau dari bagian proses pengasinan, itu paling lama 1 minggu gitu pelatihannya. Dia sanggup nggak? Kalau dia nggak sanggup, dia mengundurkan diri gitu. Untuk pertanyaan terakhir yaitu, apakah ada perekrutan karyawan melalui media sosial Enggak. atau online? Enggak, kita cuma dari lisan aja, dari secara personal gitu. Misalnya karyawan yang udah lama kita lagi butuh karyawan, kan kita buruh kali harian lepas, jadinya ada nggak nih yang mau kerja? Oh ada, oh udah pernah kerja di mana?
gitu kan. Terus oh udah pernah kerja di pabrik telur asin, berarti itu tinggal mematangkan saja. Tapi kalau yang sama sekali dari nol itu kita jarang gitu, jarang kita rekrut gitu karyawan gitu karena belum jadi. Kita rekrutnya yang udah setengah jadi kita tinggal mematangkan saja. Jadi tanpa pelatihan terlalu lama gitu kan. Begitu aja. Iya, jadi cukup itu sih pertanyaan dari kelompok saya dengan Andri yang tujuannya untuk mengetahui tentang kita jelas dari lanjutan manajemen sumber daya manusia. Jadi kita lebih ke karyawannya itu seperti apa. Jadi cukup sekian. Terima kasih dengan Iya. Ibu. Yang mau telur asin juga bisa langsung mampir aja ke sini, nanti alamatnya saya taruh di video. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Desa. Jadi video sebelumnya itu wawancara ke Mas Deklok, yaitu telur asin mantap. Itu pertama-tama saya akan menjelaskan dulu yaitu latar belakang terlebih dahulu. Salah satu UMKM yang telah melegenda di Rengas Dengklok adalah telur asin Mamino. Berlokasi di Jalan Kertasari, usaha ini dikenal tidak hanya karena produk telurnya yang berkualitas, tetapi juga karena manajemen sumber daya manusia yang unik dan efektif. Yang dipimpin oleh Ibu Lili memiliki pendekatan khusus dalam merekrut dan melatih karyawannya. Selanjutnya, proses proses rekrutmen dan seleksi itu dilakukan secara tradisional dan informal, seperti menggaram, ya, itu mengemas dan lain-lain. Dan juga efektif dalam jangka pendek, tetapi memiliki keterbatasan dalam cakupan dan efektivitas jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas oleh Eli. Oke, lanjutnya pelatihan karyawan. Pelatihan singkat menjadi tantangan dalam memastikan karyawan baru untuk memenuhi standar kualitas produksi. Jadi pelatihan karyawan ini sangat penting karena ketika kita tidak pas atau tidak memastikan karyawan itu untuk memenuhi standar kita, nantinya perusahaan kita sendiri atau perusahaan telur asin ini yang akan merugi pada akhirnya. Oke, lanjut untuk kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan kunjungan industri ke toko telur asin Mak Minol di Rengas Dengklok menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi karyawan di pabrik ini masih bersifat tradisional, yang artinya apa? Dan informal terlebihnya. Metode rekrutmen yang mengandalkan rekomendasi dari karyawan yang sudah ada. Misalnya kayak gini yang sudah ada, kita kerja rekomendasiin teman kita nih yang ternyata bagus, itu bisa dimasukin ke tempat telur asinnya. Nah, dan berdasarkan pengamatan langsung memberikan hasil yang memadai dalam jangka pendek, namun memiliki beberapa keterbatasan dalam hal cakupan dan efektivitas jangka panjang. Pelatihan yang singkat juga menjadi tantangan dalam memastikan karyawan baru dapat memenuhi standar kualitas yang diperlukan dalam proses produksi telur asin. Oke, sekian dari kelompok saya dan Andri. Atas perhatiannya terima kasih.